wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan pertama di tahun 2025. Terakhir kita bertemu pada Desember tahun 2024, dan setelah itu kita selalu ada kegiatan pas hari Sabtu, ada kawinan, ada juga acara jalan-jalannya Buasdos. Jadi Buasdos ngajak-ngajak jalan, akhirnya kemudian tidak ngisi juga filsafat. Jadi mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan filsafat kita. Terakhir ini ternyata kita jumpa pada tanggal 14 Desember, jadi 1 bulan yang lalu. 1 bulan lebih. Hari ini sudah tanggal 25, jadi 1 bulan 10 hari. Ya. Kita berjumpa yang lalu. Masih berbicara tentang Mulla Sadra, kaitannya dengan guru-gurunya, dan perannya di dalam filsafat peripatetik. Kita lihat di sini bahwa ini terakhir pembahasan kita. Ya, Mulla Sadra juga mesti dianggap sebagai salah seorang komentator terpenting atas ajaran Ibnu Arabi dan murid-muridnya. Jadi kita tahu Mulla Sadra ini pengetahuannya membentang dari filsafat sampai kepada irfan, dari tafsir sampai kepada syariat. Jadi melebar. Sehingga kemudian bisa dikatakan beliau ini adalah raksasa pengetahuan. Makanya wajarlah kalau kemudian seluruh arsitek revolusi Islam Iran itu adalah menghormatinya dan dianggap berguru kepadanya. Mulai daripada Imam Khomeini, kemudian Hussein Tabatabai, lalu kemudian murid-murid keduanya seperti Murtada Mutahari, Bahonar, Behesti, dan sebagainya. Jadi semuanya dari sana. Dengan demikian kita lihat bahwa Iran muncul sekarang sebagai satu kekuatan itu adalah bermula dari pengetahuan kearifan, yaitu filsafat dan teosofi. Makanya dikatakan di sini, jadi dengan demikian di samping sebagai salah seorang filosof dan teosof, ya, dia adalah filosof, kaitannya tadi dengan filsafat peripatetik dari sejak awal, sejak zamannya Yunani, lalu sampai kemudian teosof berkaitan dengan masalah-masalah teologi dan irfan. Jadi filosof dan teosof Islam terkemuka. Jadi dia adalah filosof dan teosof Islam terkemuka. Boleh dikatakan, ya, Mulla Sadra itu adalah terbesar. Ya, kita kenal dalam Islam itu ada filosof besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, maka kemudian bahkan ada juga seperti misalnya Syuhrawardi, maka dianggap paling besar dari semuanya adalah Mulla Sadra. Ya, bahkan dianggap mungkin lebih daripada Ibnu Arabi. Ya, lebih daripada Ibnu Arabi. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, kita bersyukur bisa berkenal dengan karyanya. Ya. Kalau kemudian Mulla Sadra lebih belakangan baru dikenal, itu wajar karena memang dia hidupnya belakangan. Dia hidup tahun 1500-an, sedangkan Ibnu Arabi sekitar 300 tahun sebelumnya. Jadi berbeda 300 tahun. Yang kedua adalah Mulla Sadra dia di Iran, sedangkan yang namanya dulu filosof dan ilmuwan-ilmuwan Islam itu kan diidentikan dengan Arab ataukah berbahasa Arab. Ya, walaupun ada banyak dari Persia, tetapi diidentikan dengan berbahasa Arab, sehingga kemudian yang sudah terlanjur diterjemahkan karyanya ke dalam bahasa-bahasa Barat, itulah yang kemudian dikenal. Ya, belakangan baru kemudian menyusul Mulla Sadra. Jika kita teruskan, jika kita membandingkan teosofi transenden, ya, teosofi transenden ini kita sebut sebagai Al-Hikmah Al-Ilahiyah, yaitu karya utamanya Mulla Sadra. Dengan teosofi cahaya dari timur, ya kita sebut saya teosofi timur, ya, karena ini teosofi cahaya dari timur dari ini hikmah isyraq. Kalau di sini adalah hikmah muta'aliyah, kalau di sini adalah hikmah isyraqiyah. Ini adalah hikmah muta'aliyah
Inilah hikmah isyraqiyah. Ya, hikmah sama teosofi, ini teosofi juga. Kemudian isyraq itu kan sebetulnya adalah cahaya dari timur. Isyraq, masyrik tempat terbitnya cahaya di timur. Ya, jadi kalau, nah, jadi di sini, ya, jadi ini adalah teosofi transenden. Ya, kemudian di sini adalah teosofi cahaya dari timur yang diterjemahkan dari hikmah isyraq. Hikmah al-isyraq ataukah hikmah isyraqiyah. Jadi cahaya teosofi cahaya dari timur ini memang agak-agak kan ya panjang dan kaku, teosofi cahaya dari timur. Ya, kita sebut saja teosofi cahaya cahaya timur ya, gitu begitulah. Teosofi cahaya timur atau teosofi cahaya saja ya, karena kalau isyarak itu yang namanya cahaya identik dengan timur ketika matahari terbit ya. Kalau sudah di barat itu matahari cenderung sudah akan terbenam. Jadi adalah kita sebut saja teosofi cahaya ya. Teosofi cahaya ini adalah teosofi transenden. Makanya kan biasa disebut juga karya-karyanya Suhrawardi disebut dengan iluminasi. Iluminasi itu memancar ya. Jadi teosofi iluminatif ya, iluminasi memancar. Jadi kita teruskan, kita ulangi. Jika kita membandingkan teosofi transenden dengan teosofi cahaya dari timur, yaitu hikmah isyarat dengan hikmah muta'aliyah yang dibangun oleh Suhrawardi, selain menemukan bahwa keduanya berhubungan erat satu sama lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana di mana keterhubungannya yaitu pada apa disebut dengan tashkik al-wujud. Kita tahu bahwa teosofi transenden itu kan cuma satu yang wujud, cuma satu yang hakikat, yaitu wujud. Nama lainnya adalah asalah al-wujud. Yang paling prinsip adalah wujud. Wujud itulah yang kemudian menjadi bagian-bagian alam semesta yang disebut dengan ataukah bagian daripada makhluk yang disebut dengan tashkik, bergradasi. Tashkik itu gradasi. Jadi namanya tashkik al-wujud, gradasi wujud. Jadi dari wujud tunggal itu ke bawah bergradasi seperti cahaya. Ya, nah, makanya menggunakan kata cahaya. Jadi caranya Mullah Sadra menjelaskan apa yang disebut dengan asalatul wujud atau prinsipalitas wujud, lalu kemudian menjelma menjadi yang lain, maka kemudian menggunakan pendekatan isyarat. Kita sampaikan bahwa pendapat Mullah Sadra bahwa wujud itu cuma satu hakikatnya. Ya, kalau bahasa agamanya ya Tuhan Allah. Cuma satu yang wujud, yang lain itu tidak wujud. Ya, kenapa yang namanya wujud itu hakikat, tidak pernah tidak wujud. Kalau pernah tidak wujud, berarti bukan wujud namanya. Pernah tidak ada, berarti bukan wujud. Yang namanya wujud itu tidak pernah terkena kata tidak, tidak ada. Kalau pernah terkena kata tidak, berarti dia bukan wujud. Wujud itu hakikatnya adalah ada dan dari selalu ada dan akan terus ada. Itu namanya wujud. Dan itu adalah tunggal. Nah pertanyaannya sekarang ialah, kalau wujud itu tunggal, pertanyaannya yang lain ini dari mana? Kayak yang lain ini kan menjadi banyak, menjadi jamak, menjadi jamak yang lain ini tiba-tiba menjadi banyak. Ya, yang banyak ini dari mana? Kira-kira gitu. Kalau lebih awam lagi, bahasa awamnya lagi, itu pohon kelapa dari mana? Itu ikan-ikan di laut dari mana? Itu bintang-bintang di langit dari mana? Kurang lebih begitulah awamnya. Pokoknya selain daripada Tuhan, dari mana? Kalau kita katakan secara awam juga, ya dari Tuhan. Nah, pertanyaan bagaimana caranya yang Tuhan itu kok tiba-tiba menjadi bintang? Bagaimana menjelaskan Tuhan yang tidak bisa dilihat panca indera itu, bahkan tidak bisa dijangkau oleh oleh akal, oleh zat-zatnya, kok bisa tiba-tiba jadi bintang, jadi planet, jadi gunung, jadi laut, jadi ikan, nah, kira-kira begitu. Bagaimana caranya menjelaskan ini? Ya kalau bahasa kita biasa kan gampang, kun fayakun, kan begitu. Bahasa awam kun fayakun. Tetapi dalam kata kun fayakun sebetulnya ada penjelasan. Ya, begitu juga Mullah Sadra. Bagaimana caranya yang satu itu menjadi banyak, ya, menjadi plural. Bagaimana caranya yang singular menjadi plural. Ya, nah disinilah menggunakan pendekatan isyrakiyah.
yaitu yang satu itu memancar. Memancar. Yang satu itu seperti sumber cahaya memancar ke bawah. Seperti mana kita tahu bahwa satu sumber cahaya seperti matahari, ketika dia memancar, melahirkan miliaran, bahkan triliunan berkas-berkas cahaya. Dan itu yang melahirkan warna-warni yang berbeda-beda. Warna-warni itu bergradasi, sesuai dengan gradasi daripada gelombang berkas-berkas cahaya tersebut. Gelombang cahaya. Ya. Panjang pendeknya gelombang cahaya memancar dari pusat cahaya akan melahirkan realitas yang berbeda-beda. Melahirkan warna yang berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulannya menggunakan pendekatan cahaya iluminasi. Nah, jadi iluminasi ini sangat penting bagi Mullah Sadra untuk menjelaskan bagaimana caranya yang tunggal, yang satu ini, yang wujud tunggal ini, tiba-tiba menjadi plural, menjadi banyak, menjadi jamak. Penjelasannya Mullah Sadra disebut dengan istilah tashqiq al-wujud. Wujud itu bergradasi, seperti cahaya bergradasi. Kita tahu yang namanya cahaya itu bergradasi. Gradasinya artinya semakin jauh daripada sumber cahaya, semakin redup, semakin melemah iluminasinya. Jadi iluminasinya itu semakin melemah, semakin jauh dari dari pusatnya. Sama persis dengan gelombang. Kalau kita menjatuhkan batu, maka gelombang paling besar itu yang dekat dengan batu itu jatuh. Lama kelamaan gelombang itu semakin lama semakin mengecil. Semakin lama mengecil, sampai kemudian cenderung datar. Nah, begitulah yang disebut dengan gelombang. Jadi gelombang itu di dekat atau di pusatnya besar, lama kelamaan menjadi kecil. Nah, ini disebut dengan bergradasi. Ya. Jadi ini digunakan oleh Mullah Sadra. Jadi sebab itulah teosofi transenden ini menggunakan pendekatan teosofi hikmah isyraq yang dibangun Suhardi untuk menjelaskan tadi apa yang disebut dengan tashqiq al-wujud. Ya, kita ulangi lagi. Jika kita membandingkan teosofi transenden dengan teosofi isyraq, teosofi iluminasi yang dibangun oleh Suhrawardi, selain menemukan bahwa keduanya berhubungan erat satu sama lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi berhubungan erat, kita juga akan melihat beberapa perbedaan tertentu yang dapat membantu pemahaman yang lebih luas terhadap teosofi transenden itu sendiri. Ya. Boleh dikatakan bahwa Mullah Sadra mewujudkan secara lebih utuh dalam dirinya sendiri. Jadi, boleh dikatakan bahwa Mullah Sadra itu mewujudkan secara lebih utuh dalam dirinya sendiri perihal sosok ideal seorang teosof, muta'alih. Perihal sosok ideal seorang teosof muta'alih yang telah disebutkan dan diupayakan oleh Suhrawardi. Yang telah disebutkan dan diupayakan oleh Suhrawardi. Dia lebih ada nomor 14 nanti kita lihat. Jadi nomor 14 ini ya tidak ada di sini, ada di bukunya. Kita lihat di sini. Ya. Mana ini? Saya ada di sini. Nih. Ya. Ini Mullah Sadra. Yang dalam 14 ya ini. Mengenai penjelasan Suhrawardi tentang muta'alih. Ya. Muta'alih itu artinya transenden tadi. Lihat hikmah al-isyraq. Hikmah al-isyraq tadi ini. Hikmah al-isyraq ini juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dieditori oleh Henry Corbin. Ini hanya Henry Corbin. Di dalam Overs Philosophique et Mystique, ini bahasa Perancis. Volume 1, Teheran, Paris, 1952. Jadi 1952 sudah dikenal hikmah isyraq dengan terjemahan yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan barat, diantaranya Henry Corbin, ya, tahun 1952. Jadi penjelasan di sini khusus penjelasan tentang muta'alih, hikmah isyraq, ya, oleh Henry Corbin. Nah, nanti Henry Corbin juga inilah yang kemudian memperkenalkan juga Mullah Sadra. Ya. Jadi dia juga lah nanti yang mendalami karya Mullah Sadra tentang al-hikmah al-muta'aliyah. Ya. Dalam pengertian inilah gelar Sadr al-Muta'alihin dianugerahkan kepada Mullah Sadra. Ya. Jadi Mullah Sadra. Jadi kata-kata muta'alli sebetulnya diambil dari sini. Ini. Penjelasan Suhrawardi tentang muta'alli. Jadi Suhrawardi telah menjelaskan
Kalau Surawardi tentu tidak ada kaitannya dengan Mula Sadra. Kenapa? Karena ini duluan daripada ini. Surawardi itu jauh lebih duluan 200-300 tahun daripada Mula Sadra. Jadi dalam pengertian inilah gelar Musadar al-Muta'alihin dianugerahkan kepada Mula Sadra dari kata muta'alih. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa secara tidak langsung gelar yang dengannya Mula Sadra dikenal secara umum di lingkungan tradisional Persia sampai hari ini dianugerahkan kepadanya oleh Suhrawardi yang telah membuka jalan menuju kemungkinan tampilnya Mula Sadra. Ya, kenapa membuka jalan? Karena Suhrawardi duluan lebih tua daripada Mula Sadra. Artinya bahwa gelar muta'alli diambil dari karyanya Suhrawardi. Sehingga bisa dikatakan bahwa Suhrawardi yang menganugerahkan gelaran itu kepada Mula Sadra, walaupun tentu beda masanya. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Kita kembali tadi ke 14 ini ya. Dia lebih berhasil daripada Suhrawardi. Ya. Dia maksudnya Mula Sadra. Lebih berhasil daripada Suhrawardi dalam menyediakan landasan rasional bagi pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian spiritual. Ya. Jadi artinya apa? Boleh dikatakan di antara sekian filosof Muslim, Mula Sadra yang paling berhasil di dalam membahasakan secara filosof, secara filsafat, penyaksian spiritual. Kan biasanya penyaksian spiritual susah dijelaskan. Karena ya tak terjelaskan sebetulnya. Nah, tetapi datang seorang Mula Sadra bisa menjelaskan itu dengan pendekatan rasional, pendekatan filsafat. Nah, jadi filsafat digunakan menjelaskan pengalaman batin. Nah, itu yang dilakukan Mula Sadra. Sehingga di sini dikatakan bahwa dia yang paling pertama, ya, yaitu Mula Sadra lebih berhasil daripada Suhrawardi dalam menyediakan landasan rasional bagi pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian spiritual. Ini bagus kita tandain ya. Nah, jadi dia maksudnya Mula Sadra lebih berhasil daripada Suhrawardi ya, dalam menyediakan landasan rasional bagi pengetahuan yang diperoleh dari penyaksian spiritual. Penyaksian spiritual itu adalah musyahadah ya, musyahadah. Jadi ya, biasanya kalau musyahadah itu kan adalah zauq, rasa, dan dia adalah tak bisa dibicarakan, tak bisa dijelaskan. Ya. Tapi Mula Sadra bisa menjelaskannya. Dalam hal ini, dia berhutang kepada Suhrawardi. Artinya dalam hal ini, Mula Sadra berhutang kepada Suhrawardi yang telah terlebih dahulu menapaki jalan ini. Namun, dia mengikuti jalan ini sampai ke ujungnya. Sedangkan Mula Sadra, Suhrawardi tidak. Dan berhasil memecahkan lebih banyak masalah ketimbang Suhrawardi. Jadi ingat. Jadi dari sini pengakuan Syekh Hussein Nasr bahwa Mula Sadra lebih berhasil daripada Suhrawardi. Bukan penyaksian batinnya yang lebih baik ya, tapi maksudnya menjelaskan di dalam membahasakan, ya, dalam membahasakan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa butuh namanya memang perbendaraan. Kenapa Mula Sadra berhasil? Karena Mula Sadra itu lebih dalam dari sisi filsafat. Ya. Pengetahuan filsafatnya sangat luas, sehingga kemudian dia bisa menjelaskan pengalaman batin itu melalui pengetahuan filsafatnya. Nah, jadi Mas Keser bagi ini apa namanya problem yang dihadapi oleh para ulama. Satu, ada ulama yang merupakan filosof, ada filosof, kita sebut ulama di sini ilmuwan. Ada filosof, tetapi dia tidak punya pengalaman batin. Dia hanya membaca pengalaman batin orang, maksudnya membaca teologi, membaca misalnya irfan, tetapi dia sendiri tidak mengalaminya. Nah, itu masalahnya. Jadi dia sebut dengan filosof saja. Yang kedua, ada yang mengalaminya secara rohani, tetapi dia bukan filosof. Jadi dia musyahadah, tetapi dia bukan filosof. Ya, ini juga problemnya. Nah, yang pertama tadi filosof, tapi tidak mengalaminya secara batin. Sehingga ketika menjelaskannya itu namanya sumir. Menjelaskannya itu kayak mengcopy paste saja pengalaman dalam tanda petik orang-orang. Ya. Yang kedua, ulama yang sampai kepada memiliki pengalaman batin tidak punya background filosof. Sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan pengalaman spiritualnya menjadi kalimat-kalimat, menjadi bahasa yang gampang dipahami oleh orang lain.
Nah, disinilah perannya Mullah Sadra. Mullah Sadra seorang filosof, bukan hanya filosof, tapi juga ulama, ahli tafsir. Tapi pada saat yang sama dia adalah irfani, pengamal irfan. Dia juga mengalami apa yang disebut dengan penyaksian spiritual. Dia mencapai tahap musyahadah. Ya, jadi dia merasakan sendiri. Jadi yang dia bahasakan itu apa yang dirasakan sendiri. Nah, itulah. Makanya dia lebih berhasil. Dikatakan di sini, namun dia di sini adalah Mullah Sadra. Mengikuti jalan ini, jalan spiritual ini, sampai ke ujungnya. Dan berhasil memecahkan lebih banyak masalah ketimbang Surawati. Nah, jadi ini penjelasan daripada Said Hussein Nasr. Ya. Dia mengikuti jalan sampai ke ujung dan berhasil memecahkan lebih banyak masalah ya, ketimbang Suhrawardi. Ya. Serta berhasil mengeksplorasi beberapa masalah tersebut secara lebih mendalam. Nah, ini dia perbedaannya. Nah, jadi dari sinilah kita lihat kelebihannya Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra ini boleh dikatakan ya benar-benar sebagai puncak dari segala-galanya. Puncak daripada peripatetismenya Ibnu Sina, puncak daripada isyrakiyahnya Suhrawardi, dan puncak daripada mistisismenya Ibnu Arabi. Ya, makanya kan ada karyanya saya Nasr yang lain, itu Three Muslim Sects, tiga sagenya Muslim. Ya, seks sages ya. Muslim itu apa? Sadar di atasnya. Ya. Jadi kalau kita letakkan apa namanya ya, kita letakkan misalnya ya, Ibnu Sina di sini ya, di sini, kemudian kita letakkan ya, siapa namanya Ibnu Arabi di sini, dan kita letakkan Suhrawardi di sini. Ya. Ini adalah peripatetik ya. Peripatetik. Ini adalah mistikisme. Mistikisme atau gnostikisme ya. Di sini adalah isyrakiyah, adalah iluminasi ya. Iluminasi ya. Nah, maka kita saksikan, maka Mullah Sadra di atas ini. Kira-kira gitulah. Jadi Mullah Sadra di atas ini. Ya, ini adalah filsafat wujud eksistensial ya. Eksistensi ya. Jadi kita lihat ada kayak segitiga gini nih. Jadi boleh dikatakan kakinya Mullah Sadra itu ada tiga. Ibnu Sina dari sisi peripatetik, Ibnu Arabi dari sisi gnostikisme, mistikisme, dan Suhrawardi dari sisi iluminasi. Ya. Pendekatan cahaya. Ya, beginilah kurang lebih. Kita teruskan. Pandangan Mullah Sadra dan Suhrawardi terhadap Ibnu Sina dan filsafat peripatetik agak berbeda. Pandangan Mullah Sadra dan Suhrawardi terhadap Ibnu Sina dan filsafat peripatetik agak berbeda. Meskipun Suhrawardi mengenal Ibnu Sina dengan baik, ya. Jadi meskipun Suhrawardi mengenal Ibnu Sina dengan baik, jadi karena Ibnu Sina lebih tua dari Suhrawardi, ya. Jadi Suhrawardi mengenal Ibnu Sina dengan baik dan menulis beberapa karya penting seperti Talwihat tentang komentarnya tentang filsafat peripatetik dan Mutaharahat ya, yang pada kenyataannya merupakan perumusan kembali ajaran-ajaran Ibnu Sina. Tetapi Suhrawardi mengkritik Ibnu Sina secara terbuka.
dia yaitu Surawardi mengkritik Ibnu Sina secara terbuka dalam Kishat Al-Ghurbat Al-Gharbiyah. Kisah cerita-cerita Al-Ghurbat, ya, yang aneh dari barat. Al-Ghurbat itu yang yang asing, Al-Gharbiyah dari barat. Ya. Kisah-kisah asing dari barat. Ya. Dan Hikmah Al-Isyraq. Ya. Dan juga di dalam karya utama Suhrawardi adalah Al-Hikmah Al-Isyraq. Ya, ini. Sebagaimana karya utama Mullah Sadra Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Ini boleh dikatakan adalah masterpiece-nya seperti tadi kita komentari sini juga. Al-Hikmah Al-Isyraq ini adalah masterpiece-nya Suhrawardi. Ya. Magnum opusnya Suhrawardi. Ya. Jadi dia mengkritiknya dalam beberapa karyanya. Ya. Pada sisi yang lain, kendati Mullah Sadra juga mengkritik banyak hal dari filsafat peripatetik. Ya. Sebagaimana akan kita tunjukkan pada bagian selanjutnya, tetapi dia adalah salah seorang pensyarah utama pemikiran Ibnu Sina dan orang yang lebih dapat mengintegrasikan ajaran-ajaran Ibnu Sina ke dalam teosofi transenden. Nah, jadi kita lihat bahwa walaupun dia mengkritik beberapa hal, tetapi dia menjadi pensyarah, meneruskan, memperluas, memberikan penjelasan-penjelasan tentang karya Ibnu Sina. Ya, pensyarah itu memperluas, mendeskripsikan, ya, memberikan catatan. Biasa kalau kita baca buku, dikasih nomor-nomor begini nih, nomor ini 15. Baru di bawahnya dikasih penjelasan apa yang dimaksud dengan ini. Itu namanya syarah. Ya. Sebelum kita lanjut, ini ada nomornya 16, kita lihat di sini. Kita lihat nomor 15 dulu ini. Ya. Diambil dari Surawardi yang tadi di atas ini. Al-Hikmah Al-Isyraqiyah kemudian ditulis oleh dan dieditori oleh Henry Corbin. Ya. Overs Philosophic and Mystics. Ya. Halaman 275-276. Kemudian yang nomor 16 tadi, ini ya, nomor 16 di sini. Hikmah Al-Isyraq, ya. Keseluruhan bagian ketiga. Al-Maqalat As-Salisah. Ya. Makalah yang ketiga. Mengkritik filsafat peripatetik yang ditujukan hampir semuanya kepada ajaran Ibnu Sina dan mazhab pemikirannya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa Suhrawardi mengkritik sangat tajam ya, kepada pemikiran daripada Ibnu Sina, terutama dalam karyanya, dalam bukunya masterpiece-nya tadi Suhrawardi, yaitu Al-Hikmah Al-Isyraqi. Dia mengkritik filsafat peripatetik dalam makalah yang ketiga, ya. Dia mengkritik filsafat peripatetik yang ditujukan hampir semuanya kepada ajaran Ibnu Sina dan mazhab pemikirannya, ya, seperti itu. Kita teruskan lagi tadi. Jadi pada sisi yang lain, kendati Mullah Sadra juga mengkritik banyak hal dari filsafat peripatetik, sebagaimana akan kita tunjukkan pada bagian selanjutnya, tetapi dia, Ibnu Sina, adalah salah seorang pensyarah, ya. Pensyarah utama pemikiran Ibnu Sina dan orang yang lebih dapat mengintegrasikan ajaran-ajaran Ibnu Sina ke dalam teosofi transenden secara utuh ketimbang Suhrawardi. Ingat, ketimbang Suhrawardi. Ya, jadi Ibnu Sina lebih mumpuni ketimbang Suhrawardi dalam kaitannya dengan filsafat peripatetik, terutama dalam hal mengharmoniskan filsafat peripatetik dengan hikmah isyraq. Ya. Jadi kita lihat bahwa justru Mullah Sadra lebih tepat, walaupun hikmah isyraq ini kan sebetulnya Suhrawardi punya. Tapi Mullah Sadra lah yang berhasil di sini nih. Ya, Mullah Sadra yang berhasil mengharmoniskan, mengintegrasikan antara filsafat peripatetik Ibnu Sina dan filsafat iluminasinya Suhrawardi dalam hikmah al-Isyraq.
Jika filsafat peripatetik, jika filsafat peripatetik bagi Surawardi adalah dasar untuk pelajari teosofi isyrak, maka bagi Mullah Sadra ia adalah unsur yang terintegrasi dalam satu corak organik, dalam satu cara organik. Jadi organic fashions, ya, hingga ke tekstur dasar teosofi transenden. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bisa menjelaskan masalah isyrak, tapi lebih dari itu. Ya. Jadi jika filsafat peripatetik bagi Surawardi, jadi jika filsafat peripatetik bagi Surawardi adalah dasar untuk mempelajari teosofi isyrak. Ya. Jadi artinya Surawardi mengakui bahwa filsafat peripatetik ini adalah dasar untuk mempelajari isyrak. Kesimpulannya, filsafat peripatetik ini kan adalah filsafat umum, filsafat yang dirintis oleh Socrates. Ini kan peripatetik dari Socrates, diteruskan oleh Plato. Ya, bahkan pada titik tertentu juga oleh Aristoteles. Ya. Nah, jadi peripatetik ini adalah dasar, karena di sini kan menggunakan pendekatan logika deduktif misalnya. Ya. Jadi filsafat peripatetik bagi Surawardi adalah dasar untuk mempelajari teosofi Isyraki. Tapi bagi Mullah Sadra lebih dari itu. Maka bagi Mullah Sadra lebih biasanya kalau di dalam dunia arsitek, ya biasanya kalau dalam dunia arsitektur, tekstur itu adalah apa namanya, eh, kesan kesan yang kita ambil dari sebuah permukaan, itu namanya tekstur. Misalnya ada yang halus, ada yang agak kasar, ya itu namanya tekstur. Jadi contohnya keramik, ada keramik yang licin, ada keramik yang doff. Doff itu tidak licin, seperti yang dipakai di kamar mandi biasanya adalah yang doff, ya, yang agak kasar. Jadi dipakai di teras yang terkena hujan itu yang doff, tidak boleh pakai yang licin karena bahaya. Ya. Kalau di dalam kamar rumah biasanya yang licin. Ya. Ingat, karena kalau kaki kita kering, justru bagus yang licin, dia tidak akan tergelincir. Kalau kaki kita basah, bahaya di keramik yang licin. Nah, jadi biasanya keramik yang licin dipakai yang agak kasar. Itu namanya doff, apa yang itu tekstur, dan banyak lagi yang lain. Tekstur ini dipakai di mana-mana sekarang, bukan hanya di arsitektur, tapi dipakai di makanan juga. Nah, termasuk juga digunakan di dalam terjemahan ini. Jadi, hingga ke tekstur dasar teosofi transenden. Dalam hal sumber-sumber yang sepenuhnya bersifat keagamaan, dalam hal sumber-sumber yang sepenuhnya bersifat keagamaan, terdapat juga perbedaan antara apa yang kita temukan dalam teosofi transenden dan dalam teosofi Isyraki. Sekali lagi, pujian harus diberikan kepada Suhrawardi karena menjadi filosof muslim pertama yang mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam karya-karya filsafatnya. Nah, ini perhatikan. Di sini kelebihannya Mullah Sadra. Jadi dulu itu nggak ada filosof yang mengutip kitab suci. Nggak boleh kan? Jadi yang namanya dulu filsafat, ya filsafat, murni akal. Jadi yang namanya filsafat itu murni menggunakan akal. Ya. Tidak boleh mengutip teks-teks keagamaan, kitab-kitab suci. Ya. Taurat, Injil tidak boleh. Ya. Karena itu kan kalau kita mengutip itu kan berarti ya ke situ, bukan karena dijelaskan. Bukan karena dijelaskan. Ya, jadi eh, filsafat itu harus mampu mandiri secara intelektual. Tidak perlu dibantu oleh yang lain. Makanya kemudian kalau Al-Quran sejalan dengan filsafat, artinya bahwa Al-Quran itu sejalan dengan kemandirian intelektual. Ya. Jadi Al-Quran itu sejalan dengan kemandirian intelektual. Kalau ada kitab suci yang tidak sejalan dengan filsafat, berarti kitab suci itu tidak mandiri secara intelektual. Nah, Al-Quran itu percaya diri kalau dirinya itu adalah
sejalan dengan karya-karya ataukah hasil-hasil cerapan akal. Akan Al-Quran menantang manusia dengan kata-kata afala ta'qilun, afala yaqilun dan sebagainya. Jadi kita sampaikan lagi ya, dalam sumber-sumber yang sepenuhnya bersifat keagamaan, terdapat juga perbedaan antara apa yang kita temukan dalam teosofi transenden dan dalam teosofi isyrak. Jadi ada perbedaan di sini. Teosofi transenden yaitu al-hikmah al-muta'aliyah dan teosofi isyraki. Teosofi isyraki. Al-hikmah cahaya timur tadi. Teosofi cahaya timur. Sekali lagi, pujian harus diberikan kepada Syuhrawardi atau Suhrawardi. Karena menjadi filosof muslim pertama yang mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam karya-karya filsafatnya. Ingat, ayat-ayat Al-Quran dalam karya-karya filsafatnya. Jadi boleh dikata karya filosof pertama yang mengutip ayat-ayat Al-Quran adalah dalam teosofi isyraki ataukah dalam karya Syihabuddin Syuhrawardi. Syihabuddin Syuhrawardi. Dan mencoba untuk mengharmoniskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan ajaran-ajaran teosofi. Jadi mengharmoniskan makna ayat-ayat Al-Quran dengan ajaran teosofi. Kata mengharmoniskan itu mengintegrasikan, menyelaraskan. Bahwa itu tidak terjadi kontradiksi di sana. Jadi dialah yang coba mengintegrasikan. Mencoba untuk mengharmoniskan makna-makna ayat Al-Quran dengan ajaran-ajaran teosofi. Namun demikian, sekali lagi, Mullah Sadra juga lah yang mengikuti. Namun demikian, sekali lagi, Mullah Sadra juga lah yang mengikuti pendekatan ini secara menyeluruh. Jadi pada akhirnya Mullah Sadra mengikuti pendekatan Suhrawardi ini. Ya. Nah, jadi kita kasih tanda di sini. Jadi Mullah Sadra lah. Ya. Yang mana tadi? Ini Mullah Sadra lah yang mengikuti Suhrawardi di sini. Ya. Jadi namun demikian, sekali lagi Mullah Sadra lah yang mengikuti pendekatan ini secara menyeluruh dan berhasil mengharmoniskan teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan eksposisi teosofinya. Dengan eksposisi teosofinya. Melalui cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi, kalau sebelumnya itu tabu membawa ayat-ayat Al-Quran ke dalam karya filsafat, maka melalui dirintil Suhrawardi, lalu kemudian disempurnakan oleh Mullah Sadra, bahwa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi bisa terekspos, bisa dieksposisi ke dalam karya-karya filsafat atau teosofi. Nah, jadi disinilah jemaah sekalian berbahagia. Pertama, filsafat menemukan jalan barunya, yaitu bersentuhan dengan kitab suci. Dan di sini juga lah kitab suci pertama kali menemukan ladang barunya, menemukan zona barunya, yaitu bisa masuk dalam wilayah filsafat. Yang dulu kan sampai sekarang juga sebagian umat Islam menganggap itu beda. Ya, bicara kitab suci, bicara filsafat, ya filsafat seperti itu. Seakan-akan masing-masing punya zonanya, punya wilayahnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya zonnya. Dan zona ini tidak boleh saling mengganggu. Ya, gitu. Jadi inilah yang terjadi selama ini. Nah, makanya pada diri Mullah Sadra dan juga diri tadi oleh Suhrawardi telah mengintegrasikan bahwa yang namanya seorang filosof bisa seorang ulama. Yang namanya seorang ulama bisa seorang filosof. Keduanya juga menggunakan Al-Quran. Jadi artinya apa? Bahwa tafsir Al-Quran bisa didekati dengan filsafat. Filsafat bisa didekati dengan kitab suci Al-Quran. Makanya jemaah sekalian berbahagia menjadi sangat indah, menjadi sangat sempurna, menjadi sangat enak. Al-Quran itu dibahas oleh orang punya pengetahuan filsafat. Dan akan sangat indah juga, menarik, bagi seorang bisa memahami filsafat, tetapi juga memahami Al-Quran. Disinilah disinilah kekayaan. Terjadi namanya enrichment di sini, pengkayaan yang luar biasa. Sehingga kemudian ketika kita mendengarkan seorang filosof berbicara tentang murni filsafat, itu terasa kering. Ya. Sebaliknya, begitu orang hanya berbicara Al-Quran saja,
seakan-akan itu melangit, tidak membumi, tidak bersentuhan dengan realitas kehidupan. Nah, tetapi ketika diintegrasikan ini antara filsafat dengan kitab suci, seakan-akan menyatunya antara langit dan bumi, sebagaimana kehidupan itu adalah pemenyatuan antara hujan dari langit dan tanah dari bumi. Sehingga lahirlah kehidupan. Nah, inilah yang kemudian melahirkan semacam gira baru dalam dunia filsafat di dunia Persia pada saat itu. Ya. Nah, kita berharap ini diteruskan sampai sekarang, terutama kita di Indonesia. Ya, sehingga jangan kita hanya belajar Islam, terutama juga Ahlul Bait, hanya bicara tentang doa-doa melulu, ritual-ritual saja. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Kita gampang sekali terperangkap di dalam apa yang disebut dengan fossilize, ya, apa itu namanya, memfosil, ya, mengamalkan agama seakan-akan ya wilayahnya tersembunyi dari wilayah-wilayah kehidupan real manusia. Nah, jadi kita teruskan, ya, mudah-mudahan jemaah sekalian bisa menangkap tadi pembahasan kita sedikit, ya. Jadi harus terintegrasi antara kehidupan nyata dan kehidupan kitab suci. Kitab suci harus dibawa ke kehidupan nyata. Terusnya, perbedaan lainnya adalah Suhrawardi merujuk kepada Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah. Sementara Mullah Sadra selain merujuk kepada kedua sumber tersebut, juga merujuk kepada perkataan-perkataan para imam Syiah. Nah, tambah lagi, walaupun Suhrawardi juga dianggap sebagai Ahlul Bait juga, Muhibbin juga. Suhrawardi juga adalah Tasayyu juga, Syiah juga. Tetapi ia mengintegrasikan kata-kata imam atau hadis-hadis dari imam, itu adalah Mullah Sadra. Jadi merujuk kepada perkataan-perkataan para imam Syiah, seperti yang ada pada Nahjul Balaghah, ya, karya Imam Ali, dan hadis-hadis yang dihimpun di dalam Usul Al-Kafinya Kulaini, ya. Nah, jadi situ menyatu. Jemaah sekalian berbahagia, problem kita sekarang kalau di Indonesia itu adalah karena ya terjemahan kumpulan hadis ini sangat hampir tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ada Usul Kafi baru jilid 1 diterjemahkan oleh Ustadz Babul Ulum. Ya, kita berharap ustadz-ustadz kita yang banyak dari POM ini harusnya menerjemahkan seperti ini. Ya. Kan lumayan banyak sekarang ustadz kita dari POM yang tentu sangat bagus bahasa Arab dan bahasa Parsinya, bagusnya ya menerjemahkan buku-buku standar seperti ini. Kita jemaah sekalian berbahagia berutang budi kepada saudara-saudara kita yang Sunni yang menerjemahkan buku kitab utama ya dalam hadis seperti dalam ini, ya, seperti ini, ensiklopedia hadis ini, ya. Ini diterjemahkan secara sempurna. 8 buku hadis di sini diterjemahkannya. Ini. Jadi maaf 9, ada 9 buku hadis sama kutubut tis'a ini sudah diterjemahkan semuanya. Luar biasa. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan ini. Akhirnya kita enak mengutip. Kalau kita buka misalnya sumber-sumber dasar daripada itu, kesulitan nanti menerjemahkannya lama. Kalau ini kan tinggal di copy paste, diperbaiki sedikit terjemahannya. Jadi saya kalau mengutip ini copy paste, lalu kemudian diperbaiki sedikit terjemahannya. Kalau ada terjemahannya agak kaku ya kita perbaiki. Ya, tapi tidak terlalu lama. Tapi kalau tidak ada sama sekali, terjemahkan satu persatu baru lama sekali. Ya. Nah, kita berharap saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita yang punya background pendidikan agama yang lama, terutama di KUM, ini menerjemahkan karya-karya atau buku-buku standar seperti ini. Ini semuanya bayangkan 9 buku ini ada semua sudah lengkap. Ini coba kita lihat surat Sunan Darimi misalnya. Begitu dipencet keluar kayak gini nih. Ya. Langsung ada daftar isinya, lihat ini suci ini lengkap ya. Misalnya wasiat ini kita bisa langsung pencet ini wasiat. Disunahkan wasiat, tentang wasiat lengkap semuanya, kita tinggal pencet. Apa yang kita cari ini misalnya di atas nih. Kita buka di sini, langsung keluar ini teks Arabnya, Indonesianya. Ini kan enak kalau begini, ya. Nomor Darimi 1046. Jadi tinggal di copy paste ini, karena bisa di copy paste. Copy paste ke dalam artikel kita misalnya. Jadi enak. Nah, kita berharap teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, ustadz-ustadz kita yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang mumpuni,
ya bisa menerjemahkan karya-karya seperti tadi yang ini, ya seperti Usul Al-Kafi. Sekarang ada tapi masih berbentuk buku fisik, harusnya dibikin juga dalam bentuk buku seperti ini. Karena sekarang ini buku fisik sebetulnya tidak begitu populer lagi. Yang ada adalah buku digital, e-book seperti ini. Karena ini enak tinggal di copy paste. Kalau buku fisik kan, kalau kita misalnya mengutip ya ditulis ulang, lama juga. Ya. Nah, kalau ini kan nggak, tinggal dipencet kayak gini, ya. Pencet kayak gini. Tinggal di copy paste kayak gini, ya. Copy, ini copy di atas ini. Langsung pindah semuanya. Begitu ya terjemahnya, ya tinggal di copy paste kayak gini. Ya enak sekali kan, memudahkan kita. Ya. Nah jadi kita berharap juga ada di kalangan Ahlul Bait yang bisa menerjemahkan semua karya-karya ini ke dalam bahasa Indonesia sehingga orang-orang Islam di Indonesia yang bukan Syiah bisa mempelajarinya juga. Itu kan dakwah yang luar biasa sebetulnya. Ya, jadi mereka bisa membaca, oh ternyata usul kafi isinya kayak gini, ya gitu. Sebagaimana kita bisa membaca Sahih Bukhari Muslim, mereka juga bisa membaca usul kafi. Ya, bisa membaca Bihar Al-Anwar misalnya, yang berjilid-jilid itu. Ya. Lebih dari itu, Mullah Sadra pantas dianggap sebagai seorang mufassir Al-Quran terkemuka. Jadi, Mullah Sadra bukan hanya filosof, tetapi juga mufassir. Ya. Jadi, dia adalah mufassir. Ya. Jadi, Mullah Sadra, ya. Lebih dari itu, Mullah Sadra pantas dianggap sebagai seorang mufassir Al-Quran terkemuka. Ya. Ia termasuk jajaran mufassir Al-Quran terpenting dalam sejarah Islam. Ia termasuk jajaran mufassir Al-Quran terpenting dalam sejarah Islam. Suatu kemampuan unik di kalangan filosof muslim. Artinya, jarang filosof muslim yang sekaligus mufassir. Tapi Mullah Sadra benar-benar mufassir. Dia punya tafsir Al-Quran. Jadi Mullah Sadra itu punya tafsir Al-Quran sendiri. Dan itu bisa kita baca misalnya di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah dia. Kita tinggal cari di sini nih. Kita tinggal cari di sini nih. Ya, ini. Ini kan attafasir.com. Jadi cuma sekali kalau mau ini attafasir.com semuanya ada di sini. Ada sunninya di sini ini. Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Syariah ini ada nih. Ya. Bisa kita ganti di sini nih. Ya. Bisa kita ganti di sini ya. Nah, ini dia. Ini. Tafasir Asy-Syiah Al-Itsna Syariah, Tafasir Az-Zaidiyah, Tafasir Al-Ibadiyah, Tafasir Haditha, Tafasir Mukhtasara. Ini ya. Singkatan maksudnya ya. Ummahatut Tafasir, Tafasir Ahlus Sunnah, Tafasir Ahlus Sunnah As-Sufiyah, Tafasir Ahlus Sunnah As-Salafiyah. Ini ada semua. Tafasir Muyassara. Ya, jadi ada semua di sini. Nah, jadi kita tinggal cari di sini, baru cari mau tafsir apa? Tafsir Syiah khusus ini bisa kita seperti ini. Tafasir Syiah Itsna Syariah. Itu bisa. Ya. Nanti kita cari buku apa? Ini tafsir Sadrin Muta'allihin ini dia. Sadrin Muta'allihin ini. Tafsir Sadr Al-Muta'allihin. Maksudnya Mullah Sadra. Nah, ini dia. Ya, tafsirnya Mullah Sadra. Ya, ke bawah sini. Kita tinggal cari di sini. Surat apa bisa di sini? Cari suratnya nih. Ya, ini dia. Baru kemudian kita lihat di sini. Ya, ini. Nomor-nomornya di bawah sini. Tak ayatnya maksudnya. Fatihah ayatnya. Ya. Itu tadi misalnya kita ambil surat Al-Maidah, nanti kita cari di sini ayatnya berapa gitu. Nanti keluar di bawah sini. Nah, coba kita lihat. Kan enak juga ini kalau tiba-tiba ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan enak. Ya. Jadi gampang tinggal di copy paste misalnya ini kita mau pindahkan ke ke slide kita ya harus kita terjemahkan kan panjang lagi ceritanya. Ya, satu paragraf ini kan diterjemahkan lumayan waktunya banyak. Nah, kalau sudah yang menerjemahkannya itu sangat bagus. Ini karyanya Mullah Sadra kan luar biasa. Tapi sampai sekarang nggak ada yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kita berharap para satis kita ya mau mengorbankan sedikit waktunya untuk menerjemahkan tafsir seperti ini kan luar biasa. Apalagi kalau semua tafsir yang ada tadi di sini. Ya tafsir apa namanya? Tafsir Asy-Syiah Al-Itsna Syariah kan banyak sekali nih ya. Ini kita lihat banyak sekali nih. Ya, dari atas ke bawah ini nih. Ya, ini. Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran
Tabrisi, ya. Tafsir Al-Quran Ali bin Ibrahim Al-Qumi, Tibyan Al-Jami lil Ulum Al-Quran Tusi. Ini semua luar biasa kan. Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran Tabatabai. Ini kan Tabatabai aja belum diterjemahkan secara sempurna ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Safi fi Tafsir Kalamullah Al-Wafi, Tafsir Al-Kashani. Ini ya, Al-Faid Al-Kashani penulisnya. Luar biasa. Baru kalau ustadz kita menerjemahkan ini luar biasa. Ya. Mengorbankan sedikit waktunya untuk mengerjakan sedikit-sedikit aja setiap hari. Nah itu kan bisa sangat berarti bagi umat, terutama bagi kepentingan dakwah. Ya. Nah, jadi itu sekedar contoh ya. Jadi ini adalah tafsir Mullah Sadra. Ya. Nah jadi Jemaah sekalian berbahagia, benar yang dikatakan di sini oleh siapa namanya? Oleh Said Hussein Nasr, bahwa lebih dari itu Mullah Sadra pantas dianggap sebagai seorang mufassir Al-Quran terkemuka. Ia termasuk jajaran mufassir Al-Quran terpenting dalam sejarah Islam. Suatu kemampuan unik, kata unik di sini artinya jarang dimiliki di kalangan filosof Muslim. Di kalangan Islam saja jarang, apalagi di kalangan filosof Muslim. Ya, jadi jarang. Ketika kita membahas perbedaan-perbedaan yang lebih khusus. Jadi ingat, sebelum kita lanjut, jadi kalau kita belajar Mullah Sadra, bukan hanya belajar filsafat, tapi juga belajar tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena sudah terharmoniskan, sudah terintegrasikan antara Al-Quran dengan filsafat. Dan bukan hanya asal mengutip ayat, karena dia mufasir. Jadi artinya ayat itu bukan hanya ayat, tapi dia tahu maknanya. Ya, dia tahu isi, maksud daripada ayat itu, sehingga kemudian sangat gampang, mudah diintegrasikan, diharmonisasikan ke dalam filsafat. Ketika kita membahas perbedaan-perbedaan yang lebih khusus antara Mullah Sadra dan Suhrawardi, kita menemukan bahwa meskipun keduanya berhubungan erat, tetapi teosofi transenden, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya Mullah Sadra, melangkah lebih jauh jika dibandingkan dengan teosofi Isyraqi. Nah, ini penilaian orang ketiga ya, penilaian daripada seorang ilmuwan, filosof yang mengajar di Barat, yaitu Said Hussein Nasr. Jadi Hussein Nasr ini mengajar di beberapa universitas di Amerika. Dan dialah yang menulis ini, dan artinya ini perbandingannya oleh Said Hussein Nasr. Dan Said Hussein Nasr ini kan orang Persia juga. Bahasa Arabnya bagus, bahasa Persianya bagus. Sehingga artinya bahwa lebih objektif. Kalau misalnya Henry Corbin tadi kan memang orang Barat ya, bukan orang Persia, bukan asli berbahasa Arab, bukan native. Ya. Nah, dengan demikian kita katakan bahwa pernyataan Said Hussein Nasr ini adalah lebih mendekati kebenarannya. Jadi kita ulangi lagi. Ketika kita membahas perbedaan-perbedaan, jadi intinya adalah perbedaan. Yang lebih khusus antara Mullah Sadra dan Suhrawardi. Antara Mullah Sadra dan Suhrawardi. Kita menemukan bahwa meskipun keduanya berhubungan erat dari mana tadi? Filsafat. Berhubungan di mana tadi? Al-Quran, kamu gitu. Coba tadi kita sudah di atas, Suhrawardi mengkritik sangat keras terhadap peripatetik. Mullah Sadra kritiknya sedikit, tetapi memanfaatkan peripatetisme untuk menjelaskan Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya, teosofi transendennya. Ya. Jadi kita menemukan bahwa meskipun keduanya berhubungan erat, tetapi teosofi transenden melangkah lebih jauh jika dibandingkan dengan teosofi Isyraq. Nah, jadi ini biru dengan biru, ini dengan ini, warnanya sama, artinya ini ditulis oleh ini ditulis oleh ini. Ya. Jadi teosofi transenden adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, Mullah Sadra. Teosofi Isyraq, Al-Hikmah Al-Isyraqiyah. Ini adalah Suhrawardi. Jadi kita ulangi bahwa Mullah Sadra dengan teosofi transendennya melangkah lebih jauh jika dibandingkan dengan teosofi Isyraqinya Suhrawardi. Beberapa perbedaan yang paling mendasar akan disebutkan di sini.
Tentu saja perbedaan paling penting di antara keduanya adalah penekanan mula sadra terhadap prinsipalitas eksistensi, asala al-wujud, asalatul wujud. Nah, jadi ini yang paling penting. Yang paling penting adalah berkaitan dengan prinsipalitas eksistensi atau asala al-wujud. Ya. Asala, ingat kata asli. Asli itu prinsip. Asli itu prinsip. Dalam bahasa Arab, asal juga bisa diartikan dengan akar. Ya, akar. Ya. Jadi akar artinya prinsip. Akar itu kan prinsip. Ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat surat Ibrahim. Ya, ayatnya 24. Kita lihat sini. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 24. Ya. Allah firman, alam taro, apakah engkau belum melihat, memperhatikan? Kaifa, bagaimana daraballah, Allah membuat masalah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Kalimatan toyibatan. Kalimat toyibah. Kalimat toyibah kan artinya manusia suci. Ingat, manusia suci itu adalah kalimat suci. Jadi yang namanya manusia suci adalah hakikat la ilaha illallah. Kalau Allah bukan la ilaha illallah, Allah sendiri, ingat ya. Kalau manusia suci, hakikatnya siapa? Kalimat la ilaha illallah. Badannya adalah la, tetapi jiwanya adalah Allah. Dan dia telah menafikan kebutuhan badannya dengan la ilaha illallah. Kita kan jasmani, ada rohani. Rohani itu adalah Allah, fitrah. Maka dia menafikan kebutuhan jasmani. Artinya tidak terpengaruh lagi kebutuhan jasmanianya, illallah, kecuali fitrahnya. Kalimat thayyibah. Nah, perumpamaan kalimat thayyibah adalah kasyajaratin, kain seperti syajarah pohon, thayyibatin yang suci juga. Perumpamaan manusia suci adalah seperti pohon yang suci. Asluha ini asal, akarnya. Akar. Aslu asal, ingat tadi di sini ya, ingat tadi di sini. Asal, asala al-wujud, ya, prinsipalitas, berarti akar wujud. Artinya akar wujud apa? Semua wujud berasal dari sana, makanya akar kan dari sana. Kita lihat pohon, di atas itu kan ada buah, ada bunga, ada daun, ada ranting, ada dahan, ada batang. Itu semuanya bermula dari akar. Asal al-wujud. Kalau akarnya kita rusak, semua ke atas akan mati kan? Nah, asal itu adalah akar, prinsip, mendasar. Dari sini. Asluha tabitun. Akarnya itu kokoh. Kokoh artinya menghunjam ke bumi. Wafaruha, dan cabang-cabangnya fis sama. Ya, menjulang ke langit. Asluha tabitun, wafaruha fis sama. Jadi artinya apa? Islam itu, kalimat thayyibah itu, walaupun dia menafikan jasadnya, tapi dia mengurusi dunia. Sabitun, asluha sabitun. Dan pada saat yang sama, dia mengantarkan orang ke langit. Wafaruha fis sama. Nah, jadi ini asalnya, prinsipnya, akarnya. Nah, jadi kata asal ini ada dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 tadi. Prinsipalitas eksistensi atau asalatul wujud. Ya, jadi kita ulangi lagi ya, biar tidak miss. Tentu saja perbedaan paling penting di antara keduanya adalah penekanan mula sadra terhadap prinsipalitas eksistensi. Ya, prinsipalitas eksistensi artinya asalatul wujud. Jadi artinya bahwa yang inti, yang asli, yang hakikat itu adalah wujud. Ya, jadi sudah prinsipalitas asalatul wujud. Ya. Ini namanya asalatul wujud. Ya. Ini kan pakai syad tadi kan ya. Syad, asalah ya. Asalatul, atau diterjemahkan dengan prinsipalitas. Eksistensi. Ya. Jadi wujud ini ya. Asala, prinsipalitas, wujud, eksistensi. Apa artinya asalatul wujud? Nah, kita lihat di sini. Ya. Yaitu bahwasanya wujud itu satu, ya, tunggal. Apa bersifat mendasar dulu? Mendasar. Yang kedua adalah tak ada selainnya.
dan karenanya dia tunggal. Ya gitu. Keempat, ya tidak terkena kata tidak. Ya. Tak terkena negasi. Ya, negasi. Ya, tidak terkena negasi. Ya. Yaitu kata negasi. Negatif. Artinya tidak bisa terkena kata tidak ada. Itu prinsipalitas. Jadi mendasar itu artinya ya mendasar, apa paling di bawah. Paling kalau di ke atas ya paling di atas. Tak ada apa namanya tadi ini ya. Tak ada selainnya, tidak ada selainnya. Tunggal, tunggal. Ya. Tak terkena negasi dan seterusnya. Dan juga adalah wujudnya tunggal juga, tunggal. Tidak terstruktur, nah ini tidak terstruktur. Bukan hanya dia tunggal, tapi tunggalnya itu tak terstruktur. Terstruktur. Dalam pengertian lain, tidak murakab. Ya. Tak murakab. Jadi seperti itulah. Nah dengan demikian hanya ini saja, satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan yang lain ya? Para ulama sufi menyebutnya biasa dengan bayangan saja. Kalau bahasanya tadi Mullah Sadra adalah apa namanya iluminasi, menggunakan bahasanya tadi Suhrawardi, iluminasi. Seperti kita melihat sumber cahaya, semua yang lain kelihatan karena terkena iluminasi cahaya tersebut. Ya. Seperti jemaah sekalian lihat tulisan di atas ini ya. Melihat tulisan di sini ada warna biru tua, ada warna ini, warna ungu, dan banyak lagi warna-warna lain. Kita bisa ganti-ganti di sini. Nah, sebetulnya karena ada cahaya, begitu cahaya kita matikan, ya hilang semuanya kan gitu. Jadi ini kita bisa ganti-ganti warnanya di sini nih, warna di atas nih. Ya. Warna-warna ini kita bisa ganti-ganti di sini nih ya nih. Ya, dan banyak lagi warna yang lain bisa diganti di sini. Ya. Ini bisa diganti warna-warnanya di sini semuanya. Ya. Ya, tetapi jemaah sekalian berbahagia, warna-warna apapun juga itu bisa kelihatan berbeda-beda karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya tidak bisa ada di sini. Ya. Misalnya begitu saya matikan ini layar, nggak bisa. Coba kita hilangkan cahayanya, maka apa? Kita hilangkan apa namanya? Kita hilangkan ini, nih. Nah ini kan tiba-tiba hitam, pekat, hilang semuanya kan begitu. Kenapa kira-kira? Ya karena ya dimatikan lampunya tadi. Ya begitu cahaya yang hilang, semuanya hilang. Nah jadi artinya kelihatannya ada tapi tidak ada. Ini kelihatannya ada berwarna-warni, tetapi hakikatnya tidak ada. Ini yang disebut dengan asalatul wujud. Jadi apa yang ada di sini? Cahaya, wujud. Ini hanyalah warna-warna ini adalah merupakan apa namanya berkas-berkas cahaya saja. Kita sebut dalam ilmu fisika gelombang-gelombang cahaya saja yang berbeda-beda. Apa namanya gelombangnya dan panjang pendek sehingga warnanya berbeda-beda. Begitu. Nah, jadi saya kira jelas sekalian jelas ya kita terangkan sedikit ini dengan pendekatan-pendekatan fisika. Nah, jadi kita teruskan lagi di sini. Tentu saja perbedaan paling penting di antara keduanya yaitu Mullah Sadra dengan Suhrawardi adalah penekanan Mullah Sadra terhadap prinsipalitas eksistensi, asalatul wujud. Sementara Suhrawardi mempercayai prinsipalitas esensi. Nah, jadi kalau Suhrawardi yang dipercaya adalah asalatul mahiyah, bukan asalatul wujud. Ingat, ada wujud, ada mahiyah. Ya. Ada wujud, ada mahiyah. Ya. Jadi ada wujudnya, ada mahiyahnya. Ya. Esensi, biasanya disebut dengan kuiditas. Inilah perbedaan mendasar yang disebut, ya nanti minggu depan kita perdalam sedikit, karena waktu kita habis, kita baca dulu sampai di sini. Inilah perbedaan mendasar yang disebut oleh Corbin sebagai dasar revolusi yang dibawa oleh Mullah Sadra dalam filsafat Islam. Ingat. Jadi Corbin atau Henry Corbin mengatakan bahwa inilah asalatul wujud ini adalah merupakan dasar revolusi yang dibawa, revolusi filsafat teologi yang dibawa oleh Mullah Sadra ke dalam filsafat Islam. Perbedaan ini pula yang kemudian melahirkan perbedaan dalam sudut pandang terkait persoalan perubahan dan transformasi, gradasi wujud, eskatologi, dan lain-lain. Yang perbedaan-perbedaan tersebut akan lebih jelas jika kita membandingkan keduanya lebih dekat. Ya, jadi kita lihat nomor 17-18 di sini nih. Ya.
sorry. Ini dia. Ya, ini. 17 dulu kita lihat. Ya. Lihat pengantar Henry Corbin terhadap kitab Mullah Sadra, Al-Masyair. Ya. Jadi ada buku Mullah Sadra lain namanya Al-Masyair. Le Livre des Penetration Metaphysics. Ya. Kami telah menegaskan di dalam tulisan-tulisan kami terdahulu, ini kata Henry Corbin, bahwa jika Suhrawardi menafsirkan cahaya sebagai wujud, jika Suhrawardi menafsirkan cahaya sebagai wujud, berarti dapat dikatakan bahwa dia menerima prinsipalitas wujud. Ya. Karena bagi Suhrawardi, realitas segala sesuatu adalah di dalam cahaya yang bentuk substansi dasarnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin ontologi Suhrawardi dan Mullah Sadra berbeda satu sama lain karena perbedaan interpretasi atas sumber cahaya tersebut di atas itu. Oke, Ustaz. Screen-nya. Oh, screen-nya nggak ada ya? Screen-nya tidak Screen-nya ada. nggak ada, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, betul-betul keluar ternyata. Keluar ya. Ya, afwan ya. Sekarang sudah ada kelihatannya. Sudah ada kelihatannya. Hostnya juga, Ustaz. Oh, hostnya juga. Ini hostnya juga ya. Kita pindahkan dulu hostnya. Nah, hostnya juga kita pindahkan. Kita langsung aja ke Bu Asdos karena Bu host kayaknya sibuk tuh ada tamunya. Nah, mana namanya Bu Asdos? Kok nggak kelihatan? Ah, ini nih. Ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita baca lagi sini. Ya. Lihat pengantar Henry Corbin terhadap kitab Mullah Sadra Al-Masyair. Kami telah menegaskan di dalam, ini bahasa Perancisnya. Kami telah menegaskan di dalam tulisan-tulisan kami terdahulu bahwa jika Suhrawardi menafsirkan cahaya sebagai wujud, berarti dapat dikatakan bahwa ia menerima prinsipalitas wujud atau asalatul wujud. Karena bagi Suhrawardi, realitas segala sesuatu adalah di dalam cahaya yang membentuk substansi dasarnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin ontologis Suhrawardi dan Mullah Sadra berbeda satu sama lain karena perbedaan interpretasi penafsiran di atas. Lihat bukunya Said Hussein Nasr, Three Muslim Sages. Three Muslim Sages. Jadi 3 Muslim pilar Islam. Nasr. Ya, dan Nasr Suhrawardi di dalam MM Sharif. Jadi dalam buku MM Sharif ini, History of Muslim Philosophy, ada satu karyanya Said Hussein Nasr. Nah, yang judulnya Suhrawardi. Ya, ini adalah MM Sharif ini, terkenal juga buku ini. Editornya, judul bukunya adalah History of Muslim Philosophy. Kemudian nomor 18 tadi. Tujuan kami di sini bukanlah, kata kami di sini adalah Mullah Sadra. Tujuan kami di sini, bukan, maaf, Said Hussein Nasr ya. Karena ini kan catatan dibuat oleh Said Hussein Nasr sebagai penulis buku. Tujuan kami di sini bukanlah untuk membuat perbandingan yang detail, maksudnya antara Mullah Sadra dengan Suhrawardi, tetapi untuk menunjukkan karakteristik yang menonjol dari teosofi transenden. Teosofi transenden berarti al-hikmah al-mu'ta'aliyah. Dengan membandingkannya dengan mazhab pemikiran Islam yang lain, terutama dalam hal ini adalah teosofi Isyraki, karya Suhrawardi. Karena semakin dikenalnya beberapa mazhab filsafat Islam, maka menjadi semakin penting bagi para akademisi dalam waktu dekat untuk membuat studi perbandingan antara mazhab-mazhab filsafat Islam yang berbeda-beda itu sendiri. Juga antara filsafat Islam dengan mazhab-mazhab filsafat rasional lainnya, baik di timur maupun di barat. Ya, lihat Said Hussein Nasr, Condition for Meaningful Comparative Philosophy. Filosofi East and West. Ya, ini dia. Ini karya Said Hussein Nasr semuanya ini. Yang terakhir adalah Islam and the Plight of Modern Men. Ya, London ini. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, mana tadi? Pembahasan kita pada hari ini sampai di footnote 18 ya. Jadi kita tadi sudah lihat ini footnote 18. Pembahasan kita juga sampai di sini. Hari ini adalah tanggal 25 Januari ya.
25. Ya, 25. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas sekalian. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Al-Fakir juga masih belajar dan terus belajar. Bapak Ibu bisa membeli buku fisik ini dan bisa juga mengambilnya dari e-book. Jadi kalau mau mengambil buku ini bisa ngambil dari sini tadi. Ya. Dari mana tadi ini? Ya, dari sini. Playbooks. Jadi playbooks ini bisa ngambil dari sini. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinkan saya tanya dari perspektif jauh mana maksumnya level manusia tak maksum dalam berfilsafat supaya compare dengan insan kamil itu sendiri Ustaz. Sampaikan sisi mentajalikan ilmu tadi, apakah kita 100% atau tak 100% dalam penerimaan zahir batin dalam konteks ilmu tadi Ustaz? Barakallahu fi. Baik, Afwan soalan itu. baik. Bisa kita jawab singkat itu harus 100%. Harus 100% kita terima. Ya, lalu pertanyaannya ialah kenapa nabi-nabi tidak mengungkapkan Al-Quran dengan bahasa filsafat? Jawabannya sederhana. Yang dihadapi nabi kan kebanyakan orang awam. Sehingga kalau disampaikan secara filsafat, ini akan kesulitan mereka. Jadi biarlah itu nanti menjadi tugas daripada pelanjut nabi atau para umat nabi yang memang profesinya atau bidang keilmuannya dalam filsafat. Ya. Jadi Nabi cukup menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan secara global, secara general, secara umum saja. Tapi kalau kita melihat kata-kata Nabi itu semuanya di dalam hadis-hadisnya yang sahih atau yang dikutip di dalam Al-Quran, kan ada juga dikutip dalam Al-Quran, itu semuanya adalah bermakna filosofis. Cuma tentu tidak dibahas secara sistematis. Dan memang Al-Quran ini tidak mensistematisasikan. Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran tidak disebutkan satu ayat khusus, misalnya rukun Islam, rukun iman, ataukah prinsip yang 5, tidak disebutkan. Nah, para ulama lain kemudian membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, lalu mengumpulkan, lalu kemudian mencoba mensistematisasi menjadi kurikulum yang bisa dipelajari oleh masyarakat secara keseluruhan. Apakah Nabi tidak mampu melakukan itu? Jawabannya mampu. Tetapi waktu Nabi di dunia ini sangat terbatas. Kita tahu Nabi dari sejak dibitah sampai kemudian meninggal hanya punya waktu 23 tahun. 23 tahun saja. Dan 23 tahun itu juga tidak semua digunakan untuk mengajar. Banyak diantaranya digunakan untuk berperang, ya, bepergian. Dan kita tahu dulu kalau orang bepergian, itu lama sekali. Alat transportasi belum seperti sekarang. Ya, untuk pergi misalnya berperang saja, perjalanan bisa berhari-hari. Pulang pergi bisa sampai 1-2 bulan. Nah, sehingga kemudian waktu Nabi sangat terbatas, sehingga kemudian global. Ya. Dan di dalam Al-Quran, namanya Al-Quran kitab suci, sumber, ya memang harusnya memang bersifat global, kecuali beberapa hal yang dirincikan terkait dengan hal-hal yang sifatnya hukum, seperti hukum waris dan sebagainya. Nah, jadi begitulah Nabi. Dan tapi karenanya pertanyaan Pak Nur tadi adalah apakah kita terima 100%? Jawabannya iya. Karena dengan menerima 100% menunjukkan kita menuju kepada kesempurnaan memahami Islam. Jadi kesempurnaan memahami Islam. Sehingga tidak ada satupun dimensi dalam Islam yang kita tinggalkan, yang kita miss atasnya. Semuanya kita gunakan. Semakin luas pengetahuan kita tentang Islam, semakin wise, semakin arif dan bijaksanalah kita. Kalau ada orang yang gampang sekali menyalahkan orang, itu biasanya karena pengetahuannya juga masih sangat terbatas atau sempit dan cetek. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kalau gitu soalan kedua saya diikuti dengan apakah dalam berfilsafat tadi
kebijaksanaan Quran diturunkan secara bertahap-tahap. Itulah filsafat kehidupan kita dalam menerima ilmu hingga kita dapat menelusuri ilmu-ilmu daripada nafs amarah tadi sampai kepada di atas-atas level tadi. Nah, bagus ini pertanyaan dia. Jadi intinya adalah kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, ya, bergradasi, bergrade-grade, bergradasi, bertahap-tahap. Ya, itu tadi demi kita manusia juga membina nafs kita. Contohnya misalnya, secara garis besar, secara umum, secara general, tahap Islam turunnya ayat itu kan dua. Satu di Mekah, satu di Madinah. Ada namanya Makkiyah dan ada Madaniyah. Kalau kita ikuti tadabbur, selalu kita ingatkan ini surat turun di Madinah, disebutlah dengan Madaniyah. Surat yang ini turun di Mekah, disebutlah dengan Makkiyah. Nah, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Nah, apa yang bisa kita lihat dari grade ini, gradasi ini? Kelihatan sekali kalau selama 13 tahun di Mekah, Nabi tidak ada hukum-hukum. Yang kita sebut dengan hukum-hukum syariat itu belum ada di sana. Contohnya misalnya, salat belum diwajibkan di Mekah. Puasa, ya, zakat belum diwajibkan di sana. Haji belum diwajibkan di sana. Ya, hukum seperti potong tangan, seperti misalnya rajam belum ada di sana. Dicambuk bukan rajam, dicambuk belum ada di sana. Hukum kisas belum ada di Mekah. Ya. Semuanya di mana? Di Madinah. Nah, apa bisa kita tangkap dari sini? Menunjukkan bahwa dalam Islam ini yang pertama harus kita perbaiki dulu jiwa kita. Ya, menyangkut masalah hati, jiwa, iman, prinsip-prinsip keagamaan. Jadi selama 13 tahun di Mekah, ayat-ayat yang turun berkenaan dengan pentingnya belajar. Ya. Pentingnya mengembangkan pengetahuan. Ingat ayat pertama Iqra. Surat Al-Qalam juga di sana. Pentingnya misalnya membangun hubungan sesama manusia. Hubungan humanistik, akhlak. Ya. Pentingnya kita marifat kepada Allah dengan marifat yang sesungguhnya. Itu semuanya di sana. Di Mekah, bahwa kehidupan itu ada dunia, ada barzah, ada semuanya dibicarakan di Mekah. Nah, jadi artinya ini prinsip-prinsip yang penting kita miliki dulu. Nah, setelah prinsip-prinsip ini kuat, baru bicara tentang ibadah mahda, sholat, puasa, dan sebagainya. Apabila nanti terbalik, nah ini nanti akan menjadi bermasalah. Ada orang rajin sholat, tetapi mencuri juga misalnya. Ada orang misalnya pakai jilbab, tetapi juga akhlaknya buruk, setiap berbicara membuat merah telinganya orang. Nah, seperti itu. Nah, harusnya yang benar adalah yang akar di bawah, yaitu Mekah, lalu kemudian batang, ranting, dan dahan di Madinah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya, kalau kita gambarkan seperti pohon, ya, seperti pohon di sini. Nah, ini adalah pohonnya ke bawah, permukaan tanah. Nah, maka di sini yang di bawah ini harusnya adalah Mekah. Ya. Ini adalah prinsip-prinsip. Ya, ini adalah prinsip. Ya, ini yang paling penting akarnya dulu. Baru kemudian di atas ini, ya. Baru kemudian di atas ini, ya. Ini adalah Madinah, ya. Ya. Hukum dan aturan. Di sini adalah hukum, ya. Hukum dan aturan sosial. Ya. Seperti ini, syariat lah. Ya, jadi kita lihat di sini prinsip-prinsip di bawah menyangkut masalah iman, menyangkut masalah ma'rifat, menyangkut masalah akidah di sini, menyangkut masalah mengenal Allah dan sebagainya. Ini pentingnya di sini. Nah, jadi kalau kita atur seperti ini, Islam akan menjadi kuat. Dan ini bukan saya yang menggambar seperti ini, tetapi yang menggambar seperti ini adalah Tuhan. Ini kita ambil dari Al-Quran ini, bahwa Islam itu seperti pohon, ini kita ambil dari Al-Quran. Di mana ayatnya? Di surat Al-Fat. Mari kita buka surat Al-Fat di sini, ya. Surat Al-Fat, surat 48, ya. Ya, ayat yang terakhir nih. Ada 9 nih. Muhammadur Rasulullah ladzi namahu asyidal. Seterusnya ini panjang, kita terus ke bawah sini. Ya, ini. Dzalika mataluhum fit Taurati wa mataluhum fil Injil.
Itu adalah perumpamaan yang ada di dalam Taurat dan ada perumpamaan dalam Injil. Apa perumpamaannya? Kazar'in, seperti tanaman, seperti pokok. Kazar'in, seperti pokok, seperti tumbuhan. Akhraja syat'ah, yang tunasnya keluar. Ya. Fa'azarahu, maka dia kuat. Ya. Fastaglada, lalu kemudian dia menjadi terus besar. Fastawa ala suqihi, dia berdiri tegak di atas batangnya. Ada batang kan berarti ada akarnya di bawah. Yu'jibuz zurra'a, para penanam, para yang memelihara Islamnya akan takjub sendiri. Ya. Liyaghidza bihimul kufar. Sehingga kemudian orang-orang kufar itu merasa tidak senang. Kenapa? Karena tumbuh dengan subur. Nah, jadi diibaratkan sebagai kazar'in, seperti pokok ini. Kazar'in, seperti tanaman, seperti pokok, seperti pohon. Ya. Jadi perumpamaan seperti ini adalah kita ambil dari Al-Quran. Di bawah ini adalah akar-akarnya. Asluha sabitun, tadi surat Ibrahim. Sedangkan wafar'uha fis sama. Sedangkan ranting dahannya rindang ke langit. Seperti dalam surat Ibrahim tadi ayat 24. Baiklah jemaah sekalian berbahagia, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Terima Indra. kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Alfa. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Nir. Andi itu nggak ada ini. Saya pamit Pak Buya juga ya.